وأفضل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قرأنا بالضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله وحاشا يا حبيب الله وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Dalam satu kumpulan yang terdiri daripada berbagai bentuk, corak, nama, dan kegunaan yang terkumpul lengkap pada anggota tubuh manusia, bermula daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Kegunaan yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda-beda dan juga dengan bentuk yang berbeda-beda. Antara satu sama lain saling lengkap-melengkapi dan juga saling sempurna menyempurnakan. Yang tentunya manusia tidak akan sempurna dan juga tidak akan menjadi lengkap kecuali kalau dengan kelengkapan bagian-bagian yang ada pada diri mereka masing-masing, dengan tangan dan kakinya, dengan rambut dan bulu-buluannya, dengan hidung dan matanya, dengan telinga dan mulutnya, dan juga dengan organ-organ kita lainnya. Itu sebagai satu pelengkap dan juga sebagai satu keperluan yang diperlukan oleh tiap manusia yang hidup di permukaan bumi Allah sebagai khalifah. Dan tentu tidak akan lengkap atau tidak akan sempurna kehidupan kita tanpa dengan kelengkapan bagian-bagian yang telah kita sebutkan tadi. Rupa-rupanya kelengkapan ini bukannya sekedar kelengkapan untuk melengkapi dan juga untuk menunaikan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Tangan bergerak, apalah artinya kalau tanpa dengan perantaran daripada kaki. Kaki bergerak, apalah artinya kalau tanpa dengan perantaran daripada mata yang melihat. Mata melihat, apalah artinya kalau pada itu dengan telinga tidak mendengar. Telinga mendengar, apalah artinya kalau pada itu dengan mulut tidak bercakap. Jadi kaki yang membawa kita ke hulu dan ke hilir, tangan yang bergerak untuk keperluan-keperluan yang kita perlukan, mata memandang dan juga membantu dan menolong untuk membawa anggota ke sana dan kemari. Dalam waktu yang sama, telinga mendengar, mengamati, memahami, merenung dan memikirkan. Otak yang merencana dan anggota akan bergerak sesuai dengan rencana dan cadangan yang direncanakan oleh hati. Ini dalam keperluan hidup. Siapa saja, tidak ada yang terkecuali. Apakah kira-kira dengan orang kerajaan, swasta, nelayan, petani, penyawit, penggetar dan sebagainya, mau tidak mau akan memanfaatkan bagian-bagian yang telah kita sebutkan tadi. Apakah dia sebagai pemimpin, apakah dia orang yang dipimpin, apakah dia rais mar'us, hakim mahkum, amir umaro, tidak ada seseorang pun yang terkecuali. Ini dengan airnya, ternyata dengan kita gunakan tangan terlebih dahulu. Ini dengan airnya, kita gunakan jari dan juga dengan telapak tangan kita pada waktu kita menuangnya, di waktu kita meminumnya, di waktu kita menyajikannya, di waktu kita memberikannya. Mata melihat, bening tidak bening, bersih tidak bersih, mulut merasakan nikmat atau tidak, nyaman atau tidak, manis atau pahit. Kemudian dinikmati sampai masuk pada bagian-bagian yang akan memproses makanan dan minuman yang masuk ke dalam, yang pada hakikatnya makanan dan minuman yang masuk ke dalam anggota tubuh itu adalah untuk menunjang pergerakan seluruh bagian organ, bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Ini manusia dan anggota tubuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang manusia dan juga dengan bagian-bagian yang ada dengan anggota tubuhnya untuk membawanya kepada Allah, untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, ataupun juga untuk mencelakakannya kepada lembah kehancuran yang tidak ada kesudahannya. Jadi tadi peranan daripada anggota tubuh untuk keperluan hidup. Kemudian yang kedua, peranan daripada anggota tubuh untuk membawa manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Ternyata dalam dunia ibadah kita perhatikan, di antara daripada yang Nabi kita sarankan,
itu adalah kasratul khuta ilal masajid. Banyak-banyak melangkahkan kaki untuk menuju masjid. Kaki dilangkahkan, takkan kaki melangkah anggota tubuh kita tertinggal di mana? Takkan dengan anggota atau dengan kaki kita langkahkan ternyata dengan mata kita tinggalkan di rumah. Hidung ada di pejabat, mata ada di rumah, atau juga dengan mulut kita tinggalkan di warung. Tentu semuanya akan ikut bergerak dengan pergerakan daripada kaki. Maka begitulah juga dengan anggota kita lainnya. Ternyata Masya Allah Tabarakallah, dalam ubudiyah kita sehari-hari, ternyata daripada anggota tubuh satu persatu memainkan peranannya untuk mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan kedua belah tangan yang dibasuh, dengan kedua belah tangan yang bergerak dua waktu takbir, dengan kedua belah tangan pada waktu kita menyelat-nyelatinya, dengan kedua belah tangan pada waktu dia menyapu kedua telinga, menyapu bagian daripada kepala, dengan kedua belah tangan yang saat ketika dengan kita bergerak pada empat tempat. Allahu Akbar dengan takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar di waktu kita ruku', Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah di waktu kita beri'tidal, Allahu Akbar bangkit daripada dua rakaat yang pertama, bangkit daripada tasyahud awal untuk kita menuju rakaat yang ketiga. Kedua belah tangan kita juga kita angkat. Ini diantara daripada peranan jari, telapak tangan, tangan kita semuanya dalam ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Mulut kita kumur-kumuri, mulut kita gunakan untuk membaca, mulut kita gunakan untuk bertasyahud, mulut kita gunakan untuk takbir, mulut kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan pada waktu kita melaksanakan ibadah. Telinga, kalau sampai tidak kedengaran dengan kedua telinga dia sendiri, ibadahnya tidak sah. Allahu Akbar. Jadi yang menentukan sempurna ataupun juga tidak sempurnanya bacaan seseorang, yang kalau pada waktu memang dengan kita disuruh nyaring, maka dengan bacaan kita akan dapat dipastikan oleh kedua telinga apakah suaranya sudah kedengaran ataupun juga tidak. Sementara kalau dengan rukun-rukunnya, seperti pada waktu kita membaca Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, seperti pada waktu kita membaca tasyahud pada rakaat yang terakhir, ataupun juga dengan ucapan takbir, ataupun juga dengan ucapan salam, syaratnya harus kedengaran dengan kedua telinga kita sendiri. Jadi misalnya kalau pada takbir, itu paling tidak. Kalau sampai tidak sah, ini tidak mendengar. Harus didengar oleh, tapi tidak sampai kepada tahap Allahu Akbar. Selain daripada takbir intiqalat, yang pada waktu kita baca tasyahud, at-tahiyatul mubah, itu sudah melebihi batas yang disunatkan. Tapi dalam waktu yang sama, bacaan pada waktu kita membaca Fatihah, bacaan pada waktu kita membaca tasyahud harus didengar oleh telinga kita sendiri. Kalau sampai kedengaran oleh orang lain, hukumnya makruh ataupun juga khilaful aula. Oke, ini untuk permulaan kita. Berarti daripada satu persatu, baik itu dengan tangannya, kaki di waktu berdiri, kaki di waktu melangkah, kaki dengan anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota, 2 belah telapak kaki, kedua lutut, 2 telapak tangan, tambah yang ketujuh itu dengan dahi dan hidung. Ikut pendapat sebagian daripada ulama. Kemudian dengan peranan daripada mata, pastikan tengok dulu apakah saf kita sudah rapi, apakah ada kosong di sebelah kanan dan kiri. Kalau memang sepatutnya kita ke depan, kita ke depan. Jangan sampai kaku. Takkan kita parking kereta lebih bagus daripada kita pada waktu kita berdiri di hadapan Allah. Mana logiknya? Mana rasionalnya? Kenapa? Yang kadang-kadang Masya Allah Tabarakallah, kita boleh masuk di celah-celah yang ada antara 2 buah kereta. Kenapa? Sebab kereta yang ini parkingnya bagus, yang ini pun juga parkingnya bagus, sehingga memungkinkan dengan kereta kita masuk di tengah-tengahnya. Tentu tidak cantik kelihatannya. Seketika ini parking di sini,
kemudian sini parkirnya di sini, atau alang-alang. Jadi untuk satu kereta masuk sudah tidak boleh. Sementara dalam waktu yang sama dibiarkan jadi kosong, maka akan menyita tempat yang ada di samping menyampingnya. Itu untuk urusan parkir kereta, diletakkan garis. Tapi kenapa kita tidak bersikap yang seperti itu juga? Pada saat ketika dengan kita berada di hadapan Allah Jalla wa'ala, posisi kaki, kalau pada tuh amal takbir, Masya Allah tabarakallah, cantik sekali. Mana sahabat yang sembahyang di samping saya tadi itu? Tadi kakinya, kata Tuan Imam, betulkan saf, luruskan saf, istawu istaqimu, sudul khalal, sudul farad, semuanya oke, rapat, bagus kakinya, semuanya seperti ini, tidak ada celah-celah antara kaki dengan kaki. Naik saja ke rakaat yang kedua, kaki sudah keriput, merapat seperti ini. Akhirnya ada jarak antara kedua belah kaki. Kenapa dengan kita tidak bijak dengan diri pribadi kita masing-masing? Dan kenapa dengan kita tidak memberikan habuan kepada saf, kepada kaki, kepada diri kita masing-masing? Dia juga ingin memainkan peranannya dalam dunia ibadah. Aku ini diciptakan untuk pelengkapan hidup Anda. Aku diciptakan untuk keperluanmu. Aku diciptakan untuk kebaikanmu. Aku diciptakan untuk urusanmu. Aku diciptakan untuk kehidupanmu. Maka jangan sampai bila kita manfaatkan, kalau dengan kita manfaatkan anggota tubuh kita daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku untuk bisnis, politik, keperluan hidup dan lain sebagainya, maka juga dengan kita harus pandai memanfaatkan anggota tubuh kita untuk keperluan ukhrawi yang selama-lamanya, sehingga dengan kita akan mendapatkan bisnis, amal ibadah, ubudiyah, ganjaran pahala dari semua bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Dahulu pernah kita sebut, bagikan habuan rambut untuk disapu pada waktu kita berwudu, bagian juga habuan telinga dengan istinsyaknya, bagian juga habuan mulut dengan madmadah berkumur-kumurnya, bagian habuan dua telinga dengan disapu luar dan dalamnya, bagian juga habuan daripada dua siku dengan dibuka di waktu rukuk dan sujudnya. Nih tempat kosong, sujudnya keriput, siku dimasukkan ke dalam. Untuk yang macam itu perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki letakkan tangan, posisinya berbetulan dengan bahu, siku diangkat dan juga siku dibuka. Makasih kata siku Tuan Haji, sebab engkau telah memanfaatkan aku untuk ibadah. Kenapa? Kenapa anggota tubuh saling ucapkan terima kasih, saling mengucapkan terima kasih antara satu sama yang lain? Sebab ini satu kumpulan. Kalau dengan salah satu daripada anggota ada yang bermasalah, kesan buruknya juga kepada yang lain. Mungkin gara-gara lesen saja, mungkin gara-gara kena dengan HIC, atau juga dalam dunia kehidupan gara-gara kena sakit kepala tak boleh datang ke masjid, gara-gara kena sakit perut tidak boleh berbuat apa-apa, gara-gara dengan lututnya gemetaran tidak boleh kemana-mana, gara-gara ada yang terhambat ternyata dengan hidupannya jadi terganggu. Ini falsafah hidup seperti itu. Nah, macam itulah juga perjalanan untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Maka kalau memang sepatutnya untuk kita basuh, kita basuh. Sepatutnya untuk kita renggangkan, kita renggangkan. Sepatutnya untuk kita gerakan, kita gerakan. Sepatutnya untuk kita sebut, kita sebut. Sepatutnya untuk kita renung, tadabbur, ta'amul, dipikirkan, kita pikirkan. Sepatutnya untuk kita gerakan, kita gerakan. Kenapa? Sebab perjalanan hidup akan sempurna kalau saat ketika anggota tubuh saling bantu-membantu untuk ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ini untuk yang positif. Sebaliknya pun juga waliyadzubillah seperti itu tidak ada perbedaannya. Nah, jadi kalau seperti itu, coba dengan kita dengari bersama. Masya Allah, tabarakallah, yang kadang-kadang bagian-bagian daripada anggota tubuh, peranan daripada ujung jari, peranan daripada kaki, peranan daripada mata, peranan daripada hidung, peranan daripada telinga, peranan daripada anggota semuanya, yang kadang-kadang saat ketika saling lengkap melengkapi akan membawa kita kepada kebahagiaan. Yang kadang-kadang saling lengkap melengkapi boleh membawa manusia kepada lembah kehancuran. Senam aerobik, semuanya bergerak. Hai, kaki ikut,
Coba kalau kaki tidak boleh berjalan, takkan mungkin jogging di Putrajaya pada hari Ahad yang lalu. Sebab kita ada program pada saat ketika itu di sana, Masya Allah tabarakallah, jogging dalam beberapa km, peranan mata, telinga, jantung yang berdenyut dengan perut yang di bawah, lututnya, kakinya, semuanya tidak ada satu yang ketinggalan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, kalaulah kesempurnaan hidup dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan yang pada asalnya itu dengan kelengkapan gerak anggota tubuh dia, ibadah, taat, setia, patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu peranan salah satu daripada mereka kadang-kadang sudah mampu untuk menyelamatkan seseorang daripada azab api neraka dan mampu untuk memberikan kepadanya kebahagiaan yang abadi. Belum sampai pada tajuk. Ini masih mukadimah dulu kita di seputar itu. Nah, supaya paham permasalahannya ini seperti apa. Allahu Akbar. Dengar hadis-hadis. Sebab baru-baru ini telinga saya ini mendengar juga. Nah, kan gunanya telinga untuk mendengar. Tentang amalan-amalan, tentang bacaan-bacaan, tentang aktiviti ibadah yang dilaksanakan di bulan-bulan dan juga di tempat-tempat yang mulia. Yang ada diantaranya untuk keampunan dosa dalam berapa tahun. Kita tidak mempermasalahkan tentang keampunan dosa dalam beberapa tahun. Tapi mempermasalahkan ucapan yang mengatakan itu tidak rasional. Mempermasalahkan itu tidak logik. Itu tidak dapat dipahami secara akal. Loh, kenapa pula yang dengan kita ingin merasionalkan anugerah dan pemberian Allah Jalla wa'ala. Jadi secara pasti dengan amalan yang mana satu saya tidak tahu. Tapi saya ingin komen pada pertemuan kita di malam hari ini. Ucapan yang tidak rasional daripada salah seorang dokter daripada Kelantan. Yang mengatakan itu tidak rasional kalau dengan pahalanya sebesar itu. Apa yang tidak rasional? Seseorang masuk surga hanya setakat dengan memotong dahan kayu yang menghalang kelancaran lalu lintas. Fasyakarallahu lahu, Allah terima kasih, Allah ampunkan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Rasional tak? Itu tidak dapat dirasionalkan. Tapi Allah nak bagi. Bukan Allah yang bagi. Jangan gerah, tenang dulu. Tolong tenang. Tenanglah. Bukan emosi, bukan begaduh. Coba pikir. Pensyarah, kemudian entah dengan siapa lagi mengulas kembali dengan ucapan tadi itu. Adakah? Coba ada. Ada terdengar tentang Rajab, bulan Rajab, pas segala macam? Ada? Oke. Kalau ada, boleh. Nanti saya tuliskan. Coba untuk merasionalkan hukum hakam tidak boleh dirasionalkan. Yang boleh dirasionalkan tuh kalau seandainya itu GST buatan manusia. Itu kalau tidak dirasionalkan. Ini keampunan anugerah pemberian daripada Allah yang maha dengan segala-galanya. Satu, dengar hadis ini, dengar hadisnya, paham pembicaraannya, dapat kita amati, juga dapat kita pahami. Tidak pernahkah dengan kita mendengar seorang wanita pelacur masuk surga karena bagi minum sate ekor anjing? Ayo, anjing, bukan kucing. Anjing, bukan lembu, bukan kerbau yang halal dimakan. Anjing najasanya Allah. Yang bagi minum itu seorang wanita pelacur yang hidupnya kemaksiatan, tambah maksiat, campur maksiat sepanjang hidup seperti itu. Yang diberikan bukan bangun masjid, bukan bina surau, bukan pergi haji tiap tahun, bukan umrah tiap waktu, tidak lebih daripada segelas air minum. Bukan pakai gelas lagi, tidak lebih daripada setakat dengan menggunakan khop atau dengan kasut. Jadi dia turun ke telaga. Tapi ceritakan hadis secara lengkapnya. Sudah pernah dengar hadis itu kan? Turun ke telaga, dia cedok air
dengan menggunakan kasutnya, dia gigit, terus dia naik, dia bagikan minuman tadi itu kepada anjing. Fasyakarallahu laha, faghafara laha, riwayat wa adkhalahal jannah. Allah terima kasih, Allah ampunkan dosa kesalahannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu kira-kira seperti apa dengan pengorbanan yang kita lakukan? Apakah juga dengan mereka tidak mau paham atau memang tidak mau paham? Hanya paham, kerja, protes orang saja. Hidupnya untuk menyalah-nyalahkan orang saja kan? Cuman yang peliknya, kenapa Syekh marah-marah ke kami? Marahilah mereka. Nah, dia akan sampai kepada mereka. Peluang untuk marah langsung tak ada peluang. Jadi kalianlah yang jadi sasaran. Hidupnya untuk apa sebenarnya? Agar anggota tubuh yang Allah bagikan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah ini dapat memberikan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan kepada makhluk atau juga kepada orang ramai, terutama kepada diri pribadi kita sendiri. Macam mana mulut memberikan kebaikan pada diri kita dan juga kepada orang ramai. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Orang pas kalau ceramah mesti tidak pernah ketinggalan hadis yang disebut malam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ambil berat tentang urusan kaum muslimun tidak tergolong dalam kumpulan itu. Kita jangankan ihtimam dengan bagi duit, bantu tenaga, ataupun juga dengan waktu, atau juga dengan politiknya, ekonominya, tenaganya, pikirannya. Bantu mereka farij 'alal muslimin. Berikan at-tafrid, kelonggaran, keselamatan kepada kaum muslimin pun berapa ramai yang mendoakan mereka tadi itu. Sampai ke tahap itu tuh kedekutnya kita Allah bagi mulut. Apa? Takkan kita tidak dapat mengucap atau juga tidak mampu untuk melantunkan Ya Arhamar Rahimin. Sanjungan, bukan menyanjung raja, bukan menyanjung manusia, bukan memuji makhluk. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata-kata itu kalau kita seru 3 kali, Allah berfirman, minta aku akan bagi. Mungkin barangkali kalau setakat 2, 3, 4, 5, 6 kali 5, 6 orang dengan kita Allah tak kabul. Tapi kalau pada saat kita beramai-ramai, satu menyeru Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian yang kedua dengan janji dan fadilat yang Nabi kita janjikan, kemudian yang ketiganya doa farij. Yang sakit sedang ditindas, sudah dizalim, yang keluh resah dengan GST-nya, ini dengan pajaknya, ini dengan cukainya, ini dengan hutangnya, ini dengan penyakitnya, ini dengan tauliahnya, ini dengan jakirnya, ini dengan jawinya, ini dengan kerajaannya, ini dengan individunya, semuanya ada masalah. Apa maksud dengan jakirnya? Kan ada dengan seseorang lagi sedang berurusan untuk mendapatkan tauliah, tapi ternyata sampai sekarang masih belum selesai juga, masih akan diadakan tamu duka lagi. Tuh kumpul berkas setinggi apa, tapi belum dapat juga mendapatkan jawaban yang pasti. Bukan saya. Baik, jangan salah su'adzan lagi. Begitu dengan ceritanya. Kan ada problemnya. Jadi kita doakan tadi itu farij. Jadi kalau dengan kita sudah tak boleh, memang ramai kita tidak boleh. Bantu mereka dengan tenaga, bantu mereka dengan duit, tolong mereka dengan waktu dan juga dengan kekuatan. Bantulah mereka dengan doa farij 'alal muslimin. Berikan kelonggaran, berikan keselamatan, berikan kesembuhan, berikan kebahagiaan, berikan ketentraman, berikan ketenangan kepada kaum muslimin. Itu makna farij 'alal muslimin. Loh, kenapa pula? Ingat permulaan kita. Kita ingin memainkan peranan daripada tiap bagian-bagian yang Allah bagikan kepada kita. Kenapa? Sebab satu persatu akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Dari mulutnya, tangannya, kakinya, hidungnya, jarinya. Kemudian juga dengan denyutan daripada jantung. Jadi kadang-kadang mungkin barangkali anggota tubuh antara satu sama lain masing-masing memperlihatkan kebolehan dan kehebatannya. Jadi kata mata, saya yang paling memainkan peranan dalam kehidupanmu dalam urusan apa saja. Coba kalau aku tidak melihat, kamu boleh buat apa-apa.
Kamu tidak boleh bekerja, kamu tidak boleh kesana dan kemari, dan juga kamu tidak dapat menatap dan menikmati keindahannya, kecantikannya. Orang cerita tentang Tasik. Tasik itu macam mana ya? Orang cerita tentang Taman. Taman tuh cantik, indah, bagus. Gimana kira-kira keindahannya? Mungkin dia tidak dapat menghayalkan karena matanya tidak pernah melihat. Jadi kalau macam tuh dapat menatap, dapat memastikan kecantikannya, kejelitaannya, keindahannya, keselesaannya itu dengan perantaraan mata. Aku yang memainkan peranan dalam kehidupan kalian, sehingga dengan kalian dapat memilih dan memilah yang mana satu semuanya iota, yang mana satu semuanya proton, yang mana satu semuanya Tajuk Melayu, yang mana satu semuanya samping, yang mana satu semuanya kendaraan pilihan daripada mata tengok. Wah, ini sesuai. Ini untuk anak muda, tapi anak muda berusia tua. Ini sesuai untuk orang tua, tapi pejuang muda. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan keretanya, begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan taman. Itu kan peranan daripada mata. Jadi kata mulut, mata memang betul, kamu tuh hebat. Tapi kamu boleh selamat dengan perantaran aku yang mengucap. Syahadatnya daripada siapa? Zikir daripada siapa? Bacaan daripada siapa? Tilawah daripada siapa? Itu kan kesemuanya daripada mulut yang bercakap-cakap. Jadi kata kaki senyap semuanya. Yang walaupun mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, boleh bercakap. Kalau aku tidak boleh berjalan, kalian nak pergi kemana? Aku yang menggerakkan kalian semuanya. Ikut keinginan masing-masing. Terpenuhi hasrat keinginanmu seketika dengan dua gerak atau langkah daripada kedua belah kakimu. Jadi kata akal sebagai raja, senyap semuanya. Kalian itu adalah pasukanku, kalian itu adalah anggota-anggotaku, kalian adalah staf-stafku. Untuk kita maju dan untuk kita mendapatkan segala sesuatu, itu adalah kerjasama daripada kita semuanya. Begitu juga sebaliknya, wal'iyadu billah. Mungkin gara-gara mulut yang berdusta, mungkin gara-gara mulut yang berbohong, mungkin gara-gara mulut yang mengopat, mungkin gara-gara mulut yang mengadu domba, mungkin gara-gara mulut yang memakan haram. Seluruh bagian anggota tubuh akan terkesan dengan kesan buruknya. Macam tu juga dengan tangan, memberi dan menerima. Macam tu juga dengan mata, melihat dan memandang. Macam tu juga dengan telinga, mendengar dan mengamat. Sebenarnya seluruh bagian anggota tubuh kita seperti itu. Sebelum azan kita dikumandangkan atau sebelum azan berkumandang, saya nak sebutkan dua buah hadis. Dua pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang paling banyak menjerumuskan dan memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Kebanyakan daripada yang masukkan umatku, aksaru ma yudkhilun nara, aksaru ma yudkhilun nasan nara, kebanyakan yang masukkan manusia ke dalam neraka. Al-ajwatani, dua lubang, satu dengan al-famu, lubang mulut, dan yang kedua dengan minta maaf, lubang kemaluan. Jadi kita bersabda yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam lembah neraka jahanam itu adalah mulut dan kemaluan. Bahasa hadis al-ajwabani, dua rongga mulut dengan rongga kemaluan. Waliyatubillah. Memperlinya dengan apa? Mencercanya dengan apa? Menyesatkan orang-orang dengan apa? Tuh, kumpulan sesat. Ini kumpulan sesat semuanya. Kenapa? Syiah semuanya. Ini kumpulan-kumpulan yang kuburiyin semuanya, capaliyin semuanya.
Masya Allah, tabarakallah. Capalin itu yang mana satu? Itu yang ada gambar capal, baginda yang ada lukisan dan ukiran itu capalin kata mereka. Sesat yang mana satu? Sebab ni orang-orang lepas sembahyang berdoa beramai-ramai. Sebab ni orang-orang baca tahlil dan juga baca syin pada malam Jumat. Sesat yang mana satu? Sebab ni kumpulan yang ziarah kubur dan juga kalau berzikir kepala anggota lenggang-lenggong, diistilahkan dengan bahasa menari. Menari yang mana dulu? Bahasa menari itu macam-macam. Apakah lenggang-lenggong seperti juga menari? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menari, apakah yang itu yang dimaksud? Kalau seandainya pada waktu berzikir, ya imam ar-rusuli ya sanadi, seperti Islami robek, atau juga seperti dansa, pusing sana, pusing sini, atau juga seperti dangdut, katakan saja itu lagu, kasidah, zikir, itu dengan tarik-tarian. Mungkin ada benarnya. Tapi kalau dengan gerak yang teratur, dengan gerak yang elok, dengan gerak yang rapi, sebagaimana kita perhatikan dengan sebagian daripada tarikat-tarikat yang beraksi pada waktu mereka di Mesir, yang di Syria, di negara-negara Arab secara amnya, Allah, 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 Allah. Itu apa masalahnya? Pohon pun lenggak-lenggok macam tuh. Bahkan perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis, kanu yatamayaluna inda dzikr. Sesungguhnya para sahabat Nabi lenggang-lenggok pada waktu mereka berzikir. Oh, dapat di mana hadis itu? Baca dulu. Jangan langsung komplain. Jangan langsung dikatakan sesat. Coba baca. Sebab kalian hanya mau membaca buku-buku kalian saja. Kalian membaca yang cuma hanya satu aliran. Baca kedua-duanya supaya netral. Baca kedua-duanya supaya boleh toleransi. Baca kedua kumpulan, kedua pikiran, supaya dengan kita tidak langsung salah menyalahkan. Apalagi kalau sampai pada tahap orang-orang disesatkan. Azan terlebih dahulu. Ujung jari belum lagi. Sebentar, sabar. Azan. Ini kenapa ada cuk tadi tuh? Berapa sikit masuk ke orang di luar tuh? Itu peranan mulut. Malam ini nak tanya saja, nak komplain saja, nak protes saja. Tak masalah. Saya duduk di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Kalau seumpama tasbihan, zikiran, tahlilan, takbiran, al-baqiyatus shalihat yang kita lantunkan tadi itu ditanyakan kepada orang-orang tertentu, bagaimana hukumnya kita melantunkan al-baqiyatus shalihat selepas azan berkumandang dan sebelum pengajian dimulakan. Maka yang paling cepat meluncur daripada mulut mereka bid'ah dhalalah, sebab Nabi kita tak pernah buat dan para sahabat Nabi kita pun juga tidak pernah melakukannya. Itu gambaran dan perumpamaan lebih kurangnya sama saja dengan seseorang yang memakai spek mata hitam, yang putih menjadi hitam, yang hitam tambah gelap, yang cerah pun juga nampak kelihatan tidak cerah. Kenapa? Sebab kena guna spek mata hitam ke sana dan kemari. Maka begitulah juga dengan kebulan yang saya maksudkan tadi itu. Kalau seandainya dengan kita nakkan pertimbangannya, pencerahannya, dalilnya, argumentasinya, tidakkah yang dengan kita dituntut untuk kita berzikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, yang pada waktu kita berdiri, yang pada waktu kita duduk, dan juga pada waktu kita berbaring, sebagaimana dinyatakan di dalam Quran uzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau di zaman kita sekarang bukan lagi zikir di waktu berdiri, handphone di waktu berdiri, handphone di waktu berduduk, handphone di waktu berjalan, handphone di waktu santai, handphone selepas sembahyang, handphone di sepanjang waktu. Itu tidak pernah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau ada orang berzikir secara amnya, memang kita dituntut untuk kita berzikir sepanjang 24 jam. Allah berfirman, "Uzkurullaha dzikran katsira." Ingat dan sebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah menyanjung dan memuji kumpulan laki-laki dan perempuan yang senantiasa selalu berzikir, mengingat Allah Jalla wa Ala. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Itu kodlah nanti ada pula masuk Facebook. Itu bawa ajaran sesat. Tidak pernah Rasulullah berzikir selepas azan berkumandang, beramai-ramai, dipimpin dengan letak yang sama. Mana dalilnya? Sahabat tidak pernah buat, Imam Syafi'i tidak pernah sebut. Sampean pun Nabi kita tak pernah sebut, tapi jadi budaya orang Melayu.
Songko hitam pun juga jadi berang Melayu. Apakah dengan kita mengkuburkan atau juga dengan kita mendewa-dewakan songko hitam atau juga dengan tali leher? Lebih banyak orang-orang yang memakai tali leher. Tuh songkonya tuh yang ada capa Nabi di kepala beliau tuh. Tuh tunduk saja, bertunduk. Tuh yang hijau tuh. Itu kata mereka capalin kan. Mereka tak ada kerjaan. Tuh sejak berapa tahun? Paling lama pun dalam 10-15 tahun terakhir ini jadi pakaian yang di kepala. Kalau dengan zikir-zikir itu ada dengan apa namanya di sini tuh dengan apa? Panpen. Sini ganti lugu di sini nih. Capal juga. Di sini ada nenek. Dulu pada seketika ada bulan, ada yang komen, biasa-biasa aja. Mana dalilnya Imam Syafi'i pernah pakai congko macam tuh? Begitu juga dengan Syafi'i, macam juga dengan tali leher. Kenapa tidak ada komentar seperti itu? Itulah kalau ada hal-hal yang hubung kaitnya kepada baginda, ikram kepada baginda, sanjungan kepada baginda, mesti kepala itu tidak mau gersang songko. Kenapa? Sebab bagi mereka katanya atas alasan untuk menjaga tauhid, dengan alasan untuk menjaga akidah. Memangnya akidah tidak terjaga kah sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir ke dunia? Memangnya umat ini tidak ada akidah kah sebelumnya? Memangnya Muhammad bin Abdul Wahab itu nabi dan rasul kah? Sehingga untuk mengatakan betul dan salahnya harus ikut neraca dan timbangan beliau. Bukan itu tajuk perbincangan kita. Tajuk perbincangan kita, anggota tubuh kita semuanya. Janggut akan memainkan peranan, hidung akan memainkan peranan, rambut akan memainkan peranan, telinga akan menambahkan kebajikan, tangan akan menambahkan pahala, kaki juga seperti itu, seluruh bagian anggota tubuh. Tapi kalau pada saat ada di antara daripada mereka yang bermasalah, pun juga dengan kesan buruknya akan menimpa anggota tubuh. Jadi Nabi kita bersabda, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah dua rongga mulut dan juga dengan kemaluannya. Mulut itu kebanyakannya dengan laki-laki, kemaluan itu kebanyakannya dengan perempuan-perempuan pelacur, waliyadzubillah. Masya Allah, tabarakallah, al-ajwafani, menyesatkan orang dengan mulut, mengopat orang dengan mulut, mengadu domba dengan mulut, berbohong dengan mulut, menipu dengan mulut, memperangkap dengan mulut. Itu ya adalah daripada peranan mulut. Sebagaimana juga dengan peranan yang tidak ada tandingannya daripada mulut. Seketika mulut membawa manusia ke dalam surga dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu peranan daripada mulut kita. Macam mana juga dengan yang lain-lainnya. Jadi tadi sudah disebut suatu perkara yang tidak terkhayalkan dengan para sahabat pada saat ketika itu. Suatu perkara yang tidak dapat diamati ahli politik, ekonomi, budaya, sastra, bidang-bidang apa saja, seperti apapun jeniusnya, seperti apapun pintarnya, seperti apapun juga hebatnya, seperti apapun juga kemampuan dan juga dengan kekayaannya, masih belum mampu untuk menganalisa, untuk memahami dan merumuskan makna daripada hadis yang Nabi kita riwayatkan, "Lau hasabanillahu wa ibnu Maryam bima fa'alat hadihi." Kalau aku dihisab Allah dengan Nabiullah Isa alaihissalam dengan perilaku dan perbuatan ujung telunjuk, niscayalah kami berdua akan binasa, atau niscayalah kami berdua akan masuk ke dalam neraka. Ini apa maksudnya? Rupa-rupanya tentang telunjuk atau ujung jari. Bima fa'alat hadhihi as-sababa. Nabi kita isyarat kepada telunjuk tangan. Lau hasabanillahu, kalau Allah hisab aku, interogasi aku, soal siasat aku dengan putra Maryam, dengan Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, bima fa'alat hadihi, dengan yang dilakukan oleh ujung jari, niscayalah kami berdua akan terseksa. Sahabat tidak paham memangnya apa yang dilaksanakan oleh ujung jari, memangnya apa yang dilakukan oleh ujung jari. Paling kalaulah ada seketika, ngapain lo di situ?
nunjuk-nunjuk saja. Namanya al-musabbihah dan sabbabah. Musabbihah tukang tasbih. Subhanallah ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada dengan sebagian kadang-kadang asik nih solok nih, tosop. Tangan. Tasbih tak ada, tangan saja bergerak. Tapi ada kontennya dengan hati. Khair, maka Allah tabarakallah. Cuma sababa, tukang celah, tukang caci, nunjuk orang, lo nggak paham, lo ngapain di situ? Otaknya mana? Coba cara rasionalnya, pikirnya itu yang paham. Ngomong-ngomong, tangan tujuh seperti itu. Ini sababa, tukang celah orang. Itu saja yang sahabat boleh paham. Rupa-rupanya di zaman kita sekarang, netbooknya, MP3-nya, MP4-nya, SMS-nya, WhatsApp-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, semuanya itu dengan peranan daripada ujung jari. Tak ada yang menggunakan siku, tidak ada yang menggunakan ibu jari kaki, atau juga dengan lutut. Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya tersingkap makna hadis tadi itu di zaman kita sekarang yang banyak tuh mereka-mereka yang buat apa? Carta apa namanya? Yang kumpulan sesat tuh. Nah, kumpulan sesat tuh itu dengan tangan tuh. Yang walaupun kita tak tengok, dia tidak akan buat dengan siku. Akan ujung jari yang main. Dibuat kumpulan tarikan Naqsyabandiyah pimpinan Syekh Nazim. Sesat. Kenapa? Yaqadhah. Kenapa? Hadis palsu. Kenapa lagi yang disebut situ? Baca. Yaqadhah. Yaqadhah. Sabar dulu. Ada satu buah kitab khusus ditulis tentang yaqadhah, sebagaimana juga dibahas oleh ulama-ulama dari berbagai ulasan daripada berbagai kitab. Syawahidul Haq fil Istighasati bi Sayyidil Haq oleh Syekh Yusuf Nabhani. Kemudian juga Misbahul Dhanan, itu tentang orang-orang yang bertawasul dengan khairil anam, banyak membicarakan tentang bertemu baginda secara yaqadhah. Kata mereka, gimana boleh bertemu secara yaqadhah sedangkan dengan baginda kan sudah mati, sudah meninggal. Yaqadhah dengan sahabat oke, tapi yaqadhah dengan kita mana boleh? Siapa yang kata? Siapa yang kata mana boleh? Anda dapat pastikan? Ikut pahaman kalian tidak boleh, tapi ikut pahaman yang lain sangat boleh. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda seperti itu. Man ra'ani, saya tidak mendukung Ustaz Mahathir, tapi memang dia betul. Disalahkan, disesatkan, takkan berubah. Hakikat tetap semacam itu. Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqadhah. Orang yang tengok aku dalam mimpi, dia akan melihat aku secara jaga. Nabi kita bersabda secara jaga. Ulama berbeda pendapat. Wajar berbeda pendapat. Tapi jangan berpecah belah. Baca Ustaz Ahmad, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan hukum hakam Allah kesemuanya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, sambungannya wala taktalifu. Gitu. Wala tatafarraqu. Jadi kata ulama, yang tidak boleh itu la tatafarraqu, jangan berpecah belah. Tapi kalau la taktalifu, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Al-Quran mengatakan berpegang teguhlah kamu dengan hukum hakam Allah. Dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Pecah belah tidak boleh. Al-Quran tidak mengatakan wala taktalifu. Untuk beda pendapat silakan saja. Jangan sampai monopoli kebenaran. Jadi yang saat ketika dengan mereka merasa mereka saja yang betul, kalau beda pendapat dengan mereka berarti salah, seakan-akan kebenaran itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada mereka. Maka kalau pada itu kita tidak akur, soset. Soset. Kalantak dan Negeri 9. Soset. Hah? Soset sih. Iyalah sesat lah. Akhirnya kumpulan
Saya tidak mendukung dan saya tidak pernah berjumpa dengan beliau. Kalau ada benda-benda tertentu, kita katakan beliau keliru. Kita katakan beliau salah kalau pada itu dengan beliau memperbolehkan kepada diri beliau untuk menyalami wanita yang bukan mahram. Sebab pendapat kebanyakan daripada ulama hukumnya haram. Salah dari sudut itu. Kalau sampai ada orang yang sujud atas tanah, atas bumi saat ketika beliau sampai, itu kebanyakan ulama mengatakan hukumnya haram, bahkan ada yang mengatakan boleh membawa kepada kekufuran. Sebab itu sujud kepada selain Sang Pencipta, sujud kepada makhluk. Tapi cium lutut, cium kaki, itu berlaku di zaman baginda Nabi Yahudi yang tidak banyak tahu tentang baginda pun. Saat ketika menanyakan beberapa perkara ghaibiat, Nabi kita jawab secara tepat. Yahudi tadi itu cium tangan, cium kaki, cium lutut. Dan banyak di kalangan para sahabat Nabi yang mencium kaki baginda Rasul. Saya tidak melihat YouTube-nya. Oh, masalah bertawasul dengan kubur, itu kan terdapat perbedaan pendapat. Nabi kita juga pernah bertawasul, Nabiul Adab juga pernah bertawasul. Semuanya hampir boleh dipastikan mazhab jumhur ulama daripada 4 mazhab membolehkan bertawasul, bahkan mengatakan afdal kalau pada waktu kita berdoa dengan menghadap kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Ahmad ente menyerong tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma arham dha'fana wajbur kasrana. Berdoa dengan menghadap kalian muslimin muslimah semuanya. Syirik. Wah, enggak boleh Syekh kalau berdoa ngadap kiblat. Enggak boleh. Bahasa Jawa, enggak boleh ngadap makmum. Sebab itu syirik, sebab itu nyembah mereka. Siapa yang bilang? Apa bedanya? Pada waktu kita berdoa kita menghadap kiblat dengan kita pada waktu kita menghadap makmum. Pada waktu kita menghadap kiblat kita tidak menyembah kiblat, kita tidak menyembah Ka'bah, kita meminta kepada Allah. Saat ketika kita menghadap makmum pun juga macam tuh. Takkan menyembah yang pakai janggut, yang tak ada janggut, atau juga menyembah Tuk Guru. Tak ada seorang pun yang memfatwakan haram berdoa saat ketika dengan kita berhadapan kepada makmum. Kenapa? Sebab semuanya tahu kita tidak meminta kepada makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah, mintanya kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina, mintanya kepada Allah. Allahumma arham dha'fana wajbur kasrana, mintanya kepada Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, mintanya juga kepada Allah. Ngadap siapapun saat ketika itu tidak akan membawa kepada syirik, kecuali kalau kita meminta kepada kubur. Hei, kubur, tolonglah saya, nih sakit perut nih, bagi aku sehat, bagi aku petunjuk, bagi. Tak ada orang muslim yang berdoa semacam itu. Nah, sekarang baginda Nabi, saya nak tanya dulu, sebab kalian selalu saja mengatakan orang sesat, mengatakan orang sesat, mengatakan orang salah. Oke, saya nak tanya, menurut kalian baginda Nabi dan para nabi-nabi itu hidup atau mati? Kalau kalian mengatakan karena dengan baginda sudah berpulang ke rahmatullah, karena dengan beliau udah mati, tawasul boleh kalau pada itu dengan baginda masih hidup. Kenapa kalian membeda-bedakan antara hidup dan mati? Tidakkah baginda Nabi selepas mati seperti beliau pada waktu Nabi kita masih hidup? Nabi kita bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, kematianku juga baik untuk kalian. Apa kebaikan setelah Nabi kita wafat? Tu'radu alayya a'malukum, amalan kalian itu diperlihatkan, dipertontonkan, atau bahasa sekarang di-WhatsAppkan, di-Facebookkan, dan juga di YouTube-kan kepadaku sehingga aku melihatnya. Yang negatifnya aku mohonkan keampunan, yang positifnya, yang baik dan yang eloknya aku bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Samping hadis Nabi kita yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, al-anbiya'u ahya fi quburihim. Para nabi-nabi dan rasul hidup di dalam kubur mereka. Kalau yakin baginda hidup, patutlah kita membelakangi beliau. Ka'bah itu tidak akan ada. Nabi kita yang meminta untuk menghadap ke Ka'bah. Sebelumnya Nabi kita datangkan ke Baitul Maqdis. Kemuliaan daripada Masjid Nabawi
Itu justru karena dengan kunjungan beliau sampai ke sana. Jadi tidak patut, tidak sopan kalau baginda di belakang kita belakangi pada waktu kita berdoa, ya Allah ya Arhamar Rahimin, sedangkan wasilah kita di belakang. Sewajarnya dengan kita sebagai tanda hormat, ta'zim kita, mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah, yang dengan kita pada waktu kita berdoa tidak meminta kepada beliau, tapi kita berdoa meminta kepada Allah. Kalau nak bertawasul dengan kemuliaan, dengan jah, dengan makanan, dengan keagungan, kesucian, ibadah, dan juga dengan kebaikan daripada baginda Nabi. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyir rahmati nabiyil huda ya Muhammadu aw tawajjahu bika ila rabbi fi hawaiji li tuqda Allahumma syafi'hu fiyya. Itu doa tawasul yang Nabi kita ajarkan kepada salah seorang buta yang pengen mau melihat, dibacanya, diamalkannya, secara itu juga jadi celek mata. Hadis itu dhaif menurut kalian, tapi sahih menurut orang lain. Dhaif, tak apa kalau tanah lah, tapi jangan paksakan kami makan apa yang makan kalian. Oh, salah bahasanya. Tak apalah kalau tanah, tapi jangan paksakan kami ikut pendapat kalian. Kami juga tidak paksakan kalian ikut pendapat kami. Kita ada ulama, kita ada hufaz, kita ada aulia, kita ada orang saleh, kita ada ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak mesti dengan kalian harus memaksa-maksakan kami dengan pendirian atau juga dengan pendapat daripada mereka semuanya. Kembali kepada cerita ujung jari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupa-rupanya peranan daripada jari untuk menyesatkan orang-orang dengan ujung jari, untuk menyanjungnya pun juga masuk WhatsApp dengan ujung jari, untuk mencerca dan mencaci maki. Banyak gelaran saya dapat pada tahun kemarin. Di antaranya pada masa di kuis dapat gelaran baru. Katanya talbis ulama mulabis, seperti kitab talbis iblis itu. Jadi katakan saya ini mentalbis orang. Gelaran yang baru kumpulan sesat, tapi sesat saya sedikit sebab saya barisan yang ketiga. Tak banyak mana sesatnya. Mungkin mereka pikir Nur nih masalah juga nih. Mungkin yang dimaksud dengan kesalahan saya di situ karena dalam masalah hadis tawasul, hadis musasal bersalaman itu meriwayatkan hadis-hadis palsu katanya. Berapa banyak hadis palsu yang saya riwayatkan. Hadis itu yang walaupun menurut kebanyakan ulama seperti itu kedudukannya, tapi saya bukan orang yang pertama. Ramai juga yang meriwayatkan hadis berkenaan. Kenapa tidak diserang habis-habisan? Kemarin kami simbang. Tak apa, saya ulang-ulang balik lah. Yang peliknya daripada apa tadi namanya tuh? Carta. Daripada carta itu Syekh Nazim, saya tidak komen tentang Syekh Nazim, tapi untuk menyesatkan tarikan Naqsyabandiyah secara global, secara total itu memang tidak betul. Kalau ada kesalahan-kesalahan daripada Allah, kita katakan beliau salah dalam bab salaman misalnya, atau juga dalam masalah menyalami perempuan yang bukan mahram, tadi bukan dalam masalah sujud, atau juga hal-hal yang seumpamanya tentang yaqadhah. Tadi belum tunai lagi tentang yaqadhah. Sesat juga. Kenapa? Situ dimasukkan karena yaqadhah. Hadisnya jelas. Kata para sahabat, kata sebagian ulama, maksud hadis itu kepada para sahabat pada waktu Nabi kita masih hidup. Orang yang bermimpi bertemu Rasul di Mesir misalnya, ataupun juga di Yaman, ataupun juga di Syam, pasti dia akan tengok baginda secara jaga. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua tidak dibatasi dengan zaman, waktu dan tempat. Di mana-mana saja seseorang itu mungkin berjumpa dengan baginda secara jaga. Sekarang ini ramai yang pernah berkumpul dengan baginda secara yaqadhah. Dengan Nabiullah Khidir ada yang berjumpa secara yaqadhah. Buka cerita Khalifah Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz, buka cerita Syekh Ali Al-Khawas, dan juga dengan ulama-ulama lainnya.
Masya Allah, tabarakallah. Nabiullah Khidir, kalau nak dibanding-bandingkan martabat dan kedudukan beliau dengan baginda Nabi SAW, itu sangat-sangat jauh perbedaannya. Ternyata kita boleh berjumpa dengan yang mafdul. Bagaimana kalau dengan yang lebih afdal? Tanah itu tidak pasti. Sebab banyak ulama mengatakan Nabiullah Khidir itu sudah meninggal dunia. Oke, percaya Nabiullah Adam sudah meninggal? Percaya. Nabiullah Yusuf? Percaya. Nabiullah Musa, saya. Nabiullah Ibrahim, saya. Nabiullah Idris, saya. Nabiullah Harun, saya. Oke. Tidakkah semuanya itu Nabi kita temui ketika Nabi kita disambut pada perjalanan Isra wal Mi'raj? Itu mimpi? Enggak, itu bukan mimpi. Kalau mimpi ngutung apa bujal ngamuk-ngamuk? Kalau Nabi kita aku termimpi malam kemarin itu aku naik ke langit jumpa Nabiullah dan jumpa siapa aja. Kata bujaku pun juga termimpi juga. Takkan ada yang komplain. Justru karena Nabi kita menceritakan itu atas fakta nyata. Memang betul-betul bersalaman, disambut, makan minum air susu. Dan juga dengan baginda menjadi imam kepada para nabi-nabi dan rasul yang sebelum beliau. Itu apakah secara mimpi? Nah, itu bukan mimpi. Itu secara yaqadha. Ulama sepakat mengatakan tidak dikatakan dengan istilah abdihi, melainkan kalau terdiri daripada roh dan jasad. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yang telah diperjalankan bi abdi dengan hambanya laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi itu kan setelah mereka meninggal dunia semuanya. Apa masalahnya? Jadi tidak ada masalah bagi Allah. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya untuk mempertemukan seseorang secara yaqadha. Jadi kalau hanya masalah yaqadha terus dikatakan sesat, masalah patut yang pertama tawasul dikatakan sesat, ngadap kubur pada berdua dikatakan sesat. Sabar dulu, ruwaidan, sabar, slow, jangan. Takut kalau kalian menyesatkan orang-orang yang tidak sesat. Takut kalau nanti dengan kalian Allah keraskan hatinya. Sebab dengan kalian bukan lagi memusuhi ulama, tapi bermusuhan dengan para aulia. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Orang yang memusuhin kekasih-kekasihku, aku akan memeranginya. Itu diriwayatkan dalam beberapa buah hadis. Ulama mengatakan tidak ada ancaman azab yang paling dahsyat daripada dua perkara. Satu, orang yang terbabit dengan faidah riba, dan yang kedua orang yang memusuhi wali Allah Jalla wa'ala. Itu tentang di ujung jari. Orang-orang disesatkan dengan ujung jari. Tapi ujung jari juga yang boleh membawa kita kepada wahdaniyatullah. Dengan isyaratnya asyhadu alla ilaha illallah. Terakhir Nabi kita ditanya atau Nabi kita memberitahukan tentang perkara yang paling banyak. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari syai'in yudkhilun nasal jannata, tentang perkara yang paling banyak membawa ke dalam surga. Nabi kita bersabda husnul khuluq, akhlak perilaku yang baik. Masya Allah, peradaban yang baik, sikap yang baik, fatwa yang baik, tindakan yang baik, pergaulan yang baik, percakapan yang baik. Oh, satu lagi supaya lengkap komplit semuanya. Yalah Syekh Ahmad. Ya Taimah, ya Taimah, ya da'wal ayana astaqna lik wal hawa nadana, wal hawa nadana. Itu satu, lepas tu ya bi, sambungannya apa? Ya Abi Bakar. Belum. Sebelumnya itu lagi. Oke, satu. Ya Umar. اقضي بعمري وكذا
Coba tengok. Siapa yang sebut situ? Yang pertama Sayyidi Abu Bakrin. Kemudian yang kedua ya Umar, iqdihi ufdihi bi umri. Yang ketiga wakada Sayyidi Utsman. Ada ketiga-tiganya dikatakan ada unsur Syiah. Kurang garam, kurang asam. Kalau seandainya kasidah itu punya macam nih, ya Ali abna Abi Thalib minkumul masdarul mawaib hal urani hadim indakum afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana. Oke, di situ ya Ali ya ibn Abi Thalib. Daripada kalian wahai Ali bin Abi Thalib, dari sampeanlah masdarul mawahib, sumber keilmuan, sumber ketakwaan, sumber mawahib anugerah daripada Allah. Itu mengisyarat kepada hadis Nabi yang bunyinya, ya walaupun terdapat qil wa qal, tapi banyak juga ulama yang mengatakan hadis itu sabit. Hadis ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Berarti kalau sinali menjadi bab kepada ilmu, pintu gerbang kepada ilmu, itulah yang disebut dengan babul mawaib. Kemudian dengan Sayyidina Hasan dan Husain afdalul ghilmana, sebaik-baik anak muda. Itu diriwayatkan di dalam hadis Nabi kita bersabda, Al Hasan wal Husain sayyidah. Hasan dan Husain itu adalah sebagai penghulu pemuda surga, bukan pemuda anu, bukan juga pas. Kenapa cemburu? Kenapa dikatakan tasyayyu? Katanya tuh berbau Syiah. Kalian tuh punya hidung macam mana besarnya? Kan pelik. Kenapa? Nih, telinga tidak diaktifkan karena tak nak dengar. Jadi guna spek mata hitam saja, akhirnya semuanya jadi gelap. Sehingga dengan benda-benda tidak pasti tadi itu orang ramai disesatkan. Nabi kita bersabda, man qala halakan nasu, dengan kesesatan mereka, barang siapa berkata orang pada binasa, orang pada sesat, bahwa ahlaqahum, justru dia orang yang paling binasa. Dan barang siapa mengkafirkan seorang muslim, mereka kalau untuk urusan kafir mengkafirkan, rasa-rasanya yang ada ini tidak ada yang selamat. Ini kuburan kufur semuanya nih. Nih mimba bi Allah Habib Syekh Ahmad ya, kufur juga. Kenapa? Kena tawasul, kena ziarah kubur. Kenapa? Oh, ziarah Nabiullah Hud. Itu dengan 1000 makam para aulia. Siapa? Si Sanusi, siapa Haji Dul, siapa kita semuanya. Tuh dengan supaya Imam Busiri pun kafir juga, Abu Hasan Syadzili dikafirkan juga, Abu Yazid Al-Bustami dikafirkan juga. Yang kalau saat ketika mereka tuh hidup di zaman kita, kalian tidak ada apa-apanya. Maqamat, ahwal, muraqabah, sabar, ubudiyah, takwa, sampainya agama kepada kita justru dengan pengorbanan dan perjuangan daripada mereka. Tadi pagi kami di kota Raja. Kolis, Tarbiyah, Raudatul Jannah. Oh, bukan kota Raja duduk di situ, bukan. Jadi kata Habib Mahdi, saya pun tidak terpikir ke sana. Loh, kenapa? Kebanyakan Islam Melayu, orang-orang Islam di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei. Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Pada Imam Syafi'i itu di Mesir. Kenapa? Pahaman mazhab Imam Syafi'i ada di Malaysia dan di Indonesia. Sebab yang membawa Islam ke negara kita orang-orang yang bermadzhab Imam Syafi'i yang datang berkunjung ke negara kita. Ini sekarang kita nak kutuk mereka. Para habaib kita nak kutuk. Para habaib dengan jasa baik mereka datang ke Asia atau datang ke negara kita. Kalau dikatakan mereka kena untuk berniaga,
karena untuk berdagang itu tidak betul. Justru mereka untuk berdakwah kemari, tapi kenapa juga berdagang? Sebagaimana untuk yang kesekian kali saya katakan di sini, bukan tempat lain, untuk menjaga image, nama baik, keperluan hidup mereka, supaya tidak bergantung kehidupan dengan orang tempatan, supaya kita ada pendapatan, supaya kita ada hasil daripada jerih payah kita sendiri. Sementara untuk dakwah molos hanya untuk dakwah. Jadi kenapa mata Imam Syafi'i yang tersebar ke sini? Tentu kita dengan mata Imam Syafi'i sebelum adanya pahaman Salafi dan Wahabi dan juga pahaman-pahaman yang ekstrim, itu disebabkan kena dengan mereka yang datang ke tempat kita adalah di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi ini nasihat kepada diri pribadi saya dan kita-kita yang hadir semuanya. Dengar, akan dipertanggungjawabkan. Yang dilihat akan dipertanggungjawabkan. Yang ditulis akan dipertanggungjawabkan. Yang disebut akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti antara satu sama lain saling kutuk mengutuk, antara anggota dengan anggota. Jangan sampai menyesal pada hari yang pada saat dengan seseorang menyesal sudah tidak ada faedah dan juga sudah tidak ada untungnya. Maka yang pertama harus tasabut. Tabayun, pastikan, minta keterangan, minta penjelasan, khususnya kepada orang-orang yang terbabit langsung, yang dikatakan membawa ajaran sesat. Tanya, panggil, insya Allah saya tidak pernah berhadapan dengan mereka dan mereka juga tidak pernah mensoal siasat atau menginterogasi tentang masalah-masalah yang saya sendiri tidak tahu. Saya ini disenaraikan dalam kumpulan yang sesat itu kenapa sebenarnya? Kan pelita. Saya orang berkenan. Tuh, dalam WhatsApp ada situ gambar saya di situ. Tapi sesat sedikit lah sebagaimana saya katakan tadi. Sesat yang gede itu Tarikah Naqsyabandiyah, Habib Umar urutan yang kedua itu sesatnya banyak di situ. Nurdin sesatnya sedikit saja. Tapi sedikit pun bahasa sesat itu terlampau berat kepada hal-hal kalau masalahnya masalah khilafiyah, sebab yang terlarang itu berpecah belah, bukan berbeda pendapat. Hadza wabillahi taufik. Silakan, nak komen, nak komplain, nak tanya, nak salahkan juga, tidak ada masalah. Sudah terlanjur dikatakan sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang sampai? Straight saja, derek saja. Allah. Malam ini ada mihon nggak? Mihon sup apa? Sup ekor. Mohon beri penjelasan tentang puasa sunat Nabi Daud, puasa 3 derajat. Tadi itu yang tidak rasional katanya tentang puasa, tentang ibadah pada bulan Rajab. Jadi tadi sentuh lagi, kita lungkaikan lagi. Nah terima, tak ada masalah. Orang gigih beramal pada bulan Rajab, kenapa? Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tengok, ini malam nih, dalam bulan ini berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, ikut pendapat kebanyakan daripada ulama. Coba tengok, kenapa malaikat Jibril suruh Nabi kita singgah di Bait Laham, terus Nabi kita disuruh sembahyang 2 rakaat. Ini kita rasionalkan, sebab itu mungkin kita kenali hikmatnya. Jalan, semua tidak tahu bunyi burak macam tukar. Tapi yang pastinya burak itu lebih laju daripada Boeing 777. Lebih cepat daripada Concorde, lebih cepat daripada peralatan transportasi yang kita gunakan sekarang. Singgah di mana? Di RNR. Nah, namanya Bait Laham. Ngapain di situ? Nabi kita disuruh salat 2 rakaat. Nabi kita tanya, "Lu kenapa malaikat Jibril? Saya diperintahkan salat di sini." Jadi kata malaikat Jibril, di situ tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Oh, coba tengok.
Suruh sembahyang di tempat yang ada sejarahnya. Takkan dengan kita tidak boleh meningkatkan amal ubudiyah kita pada bulan yang ada sejarahnya. Kalau tidak ada dalil pun secara rasionalnya oke, wajar. Takkan di Mekah juga malas. Mekah itu ada sejarahnya dengan tepat. Di Mekah di situ Zam-Zam, Multazam, Mustajar, Makam Ibrahim, Hajar Ismail, Rukun Yamani, kemudian Safa Marwah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Ada beberapa tempat istijabah, beberapa tempat istimewa. Kalau kita rungkaikan satu persatu, waktunya pula tidak mendukung. Yang secara kesimpulannya, di tempat-tempat yang mulia tadi itu, kalau kita tidak dituntut pun secara sewajarnya lah dengan kita meningkatkan ubudiyah kita dan ibadah kita kepada Allah. Tentang salat raghaib yang 100 rakaat pada akhir daripada bulan Rajab atau Jumat yang terakhir, memang itu hadisnya maudhu. Tentang bacaan amalan itu ini dan itu, memang kebanyakannya tidak sabit. Tapi secara am tidak ada larangan untuk kita meningkatkan amal ubudiyah kita di sepanjang bulan Rajab. Kenapa? Sebab itu penserasian, penyesuaian sempena dengan kemuliaan waktu, di mana bulan Rajablah yang dipilih oleh Allah untuk menjemput baginda Nabi yang tertindas, yang pernah dihujani dengan batu celaan dan cercaan oleh warga Taif pada itu Nabi kita hijrah ke sana. Kenapa tidak di bulan Rabi? Kenapa tidak di bulan Safar? Justru dengan bulan Rajab yang terpilih. Bahkan di bulan Rajab adalah merupakan salah satu daripada 4 bulan pilihan yang dengan puasa pada urutan yang kedua. Seafdal puasa itu adalah berpuasa bulan Ramadan, itu sudah pasti. Seafdal puasa, afdalus siyam ba'da Ramadan, shaumu syahrillahil muharram, berpuasa pada bulan Asyuril Haram. Itu untuk puasa sabit. Tidak ada larangan untuk kita berpuasa seminggu, sehari, 2 hari, atau sepanjang bulan Rajab sekalipun. Kalau tidak, kalian tahu tak? Saya rasa mereka tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Sebab kalau berkata tahu, kenapa menyalah-nyalahkan orang yang berpuasa di sepanjang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan? Itu memang pasti yang namanya shaumud dahar. Nabi kita bersabda tentang orang puasa dahar, artinya puasa sepanjang tahun. Ma shama wala afara, man shama dahar, la sama wala aftar, tidak puasa dan tidak berbuka seseorang yang puasa sepanjang tahun. Kata ulama makna hadis tersebut, puasa sepanjang tahun sampai juga berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. 3 hari tasyrik, lebaran puasa, lebaran haji. Tapi kalau dia tidak berpuasa pada 5 hari yang dilarang, 5 hari yang diharamkan, berpuasa sepanjang tahun sangat-sangat digalakkan dan dianjurkan. Kenapa? Sebab itu adalah amalan daripada salafun as-saleh, di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para ulama. Banyak yang berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Urutan yang berikutnya, puasa Nabiullah Daud alaihissalam, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Oke, kalau kita jumlah-jumlahkan 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, itu berarti dengan seseorang berpuasa dalam sepanjang tahun mungkin tidak kurang daripada dalam 150 hari. Total orang yang puasa sepanjang Rajab dengan Sya'ban tambah dengan Ramadan setakat dalam 90 hari saja. Jadi daripada sudut mana keharamannya atau tidak boleh puasa 3 bulan berturut-turut, kalau dengan Rajab tercakup dalam hadis man shoma yauman fi sabilillah ba'adahullahu wajhahu an-nari jahannam sab'ina kharifa. Orang yang berpuasa suatu hari di jalan Allah, akan Allah jauhkan dirinya daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Berarti semakin banyak, semakin jauh. Begitu kan logiknya. 1 hari dapat 70. Berarti cukup 1 hari saja. No, kita nak lebih jauh lagi daripada itu. Kalau nak lebih jauh, buat banyak-banyak. Kalau macam itu, tidak ada masalah. Kalau kita buat banyak, tidak boleh. 1 hari saja cukup. Banyak haram hukumnya. Tidak ada dalil. Nabi kita tak pernah buat. Nabi kita puasa. Sayyidatuna Aisyah menceritakan hadis ini sahih. Tidak pernah ada dalam perjalanan bulan yang kebanyakan pada bulan tersebut Nabi kita berpuasa, atau yang pada bulan tersebut Nabi kita puasa lengkap dan cukup, kecuali bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban. Berarti untuk Sya'ban
yang walaupun cukup di sana, menurut ulama masih kurang lagi dalam 2, 3, 4 hari. Tapi yang sangat pasti Nabi kita pernah puasa bulan Syaban, sebagian besar daripada bulan Syaban. Jadi kita sependapat tentang amalan yang itu, amalan yang ini yang dibahas oleh Dr. Abdul Basit. Tentang semuanya hadisnya dikatakan bermasalah. Oke, akur dengan yang itu. Tapi untuk peningkatan ibadah, untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak-banyak bertakarub kepada Allah, mau dikatakan bid'ah? Nanti dulu. Kenapa? Sebab itu pelaksanaan ubudiyah pada waktu yang mulia. Jalan lagi. Singgah. Ngapain? Salat duduk 2 rakaat di situ. Ini bahasa kurang lebihnya lah macam itu. Tidak adalah ngapain-ngapain tanya macam itu. Tak ada. Itu makna hadis. Jadi Nabi kita pun tertanya-tanya. Apa pula suruh sembahyang 2 rakaat? Oh, itu ternyata Tursina. Haitsu kallamallahu Musa taklima. Nabi kita disuruh transit sembahyang 2 rakaat di mana? Di Gunung Tursina. Apa juga ceritanya. Jadi nak pahamkan kepada kita-kita, kalau kamu di tempat-tempat yang mulia, kalau kamu pada waktu-waktu yang mulia, elok dengan Anda meningkatkan amal ubudiyahmu kepada Allah. Itu tidak terlarang. Hari Jumat. Kenapa? Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Dan dari mana kita tahu? Cuma kita tidak tahu tentang kemuliaannya. Ada dalam 40 macam amalan yang diamalkan pada hari Jumat. Surah Duhannya, surah Kahfinya, surah Al-Jumu'ahnya, surah Al-Insannya, Sabihisnya, Hal-Atahnya, cukur bulu-buluannya, cabut bulu ketiaknya, wangi-wangiannya, kemudian dengan pergi awal, tersebut dengan al-bukur, tambah dengan dekat dengan mimbar, tambah dengan memberikan tumpuan kepada khatib, tambah dengan kita tidak berbual-bual, dengan tidak melangkah. Banyak lagi amalan-amalan yang seumpamanya yang digalakkan pada hari Jumat. Maka karena hari tadi itu merupakan hari yang mulia, sangat-sangat digalakkan untuk kita meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah. Yang lain, yang derek soalan. Jangan nanti tidak pasti ceritanya masuk Facebook, WhatsApp, kirim lagi. Nanti Jakim sekat lagi. Ya, silakan Bang. Ya. Tentang ISIS. Allah. Cukuplah musibah yang ada di negara kita, Bang. Nah, ambil ISIS datang kemari kan? Dia memang kalau saat ketika benda-benda yang diajarkan, pemikiran-pemikiran yang ekstrim, pendapat-pendapat yang hulu, maka akan melahirkan generasi yang melampau. Di antaranya seperti dengan kumpulan ISIS, itu banyak terpengaruh cara bertindak, cara berbuat dan juga dalam kehidupan mereka itu dengan pahaman Salafi dan Wahabi. Itu memang tidak boleh dielakkan, bahkan dikatakan lebih sadis lagi daripada Al-Qaeda. Bahkan Al-Qaeda itu sendiri pun juga dilahirkan oleh pemahaman-pemahaman yang ekstrim daripada sana. ISIS. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini cerita WhatsApp lagi dengan cerita YouTube. Katanya itu lebih berbahaya daripada Al-Qaeda dan merupakan satu kumpulan yang paling kaya, yang pada tiap hari mereka dapat tidak kurang daripada dalam $1 juta penghasilan yang mereka dapatkan daripada minyak yang mereka rampas, baik itu daripada Irak atau juga daripada Syria. Sehingga persenjataan yang mereka miliki bahkan sampai dengan selang-selang daripada warga Indonesia
yang terbau dengan kumpulan ISIS tadi itu mengancam kepada TNI, ngancam awas loh. Kalau kalian anjing-anjing Indonesia, TNI, tentara, BRIMOB tidak datang membantu kami untuk menegakkan daulah Islamiyah, kami akan hajar kalian di sana. Begitu ancaman Haji. Orang Indonesia aja ada 100 orang jadi ISIS. Dari Malaysia ada juga, kumpulannya ISIS. Tapi Panglima Perang kaget tadi, katanya kami siap untuk menghadapi kalian semuanya. Mau perang gas kau bro? Abang jangan tanya bang, yang macam tuh bang. Yang paling penting dipikirkan itu petir yang keras tadi itu. Saya rasa kali pertama saya mendengar, tak tahulah di sini saya tidak pasti, tapi saya tadi di Kubu Gajah, Titik Gajah, Batu Gajah, Kubu Gajah. Muslimat perasaan tak petir yang petang tadi kuat sungguh. Dalam sebuah hadis Nabi kita nyatakan kalau seandainya kalian itu baik dan beriman, takwa dan taat kepada Allah Jalla wa'ala, jangankan untuk menurunkan adab dan siksa, untuk aku memperdengarkan petir saja aku tidak akan memperdengarkannya. Tadi itu petir itu seperti suatu teguran. Kuat. Seakan-akan seperti bom saja. Beberapa kali bang terkejut macam tuh. Saya pernah juga dengar petir di Bogor. Kuat juga. Tapi yang tadi itu lebih kuat. Tapi itulah sebagiannya biasa lah tuh. Petir gimana? Nah coba renung. Itu kalau seandainya mengena sasarannya, KLCC, KLI semuanya akan hancur. Apa yang tidak boleh digerakkan oleh Allah kalau ketika Allah berkehendak. Mudah-mudahan perkara yang jadi pikiran ini fatwa nih, enggak sekedar pencerahan. Terakhir nih, supaya jangan ditanya GST, sebab saya dikait-kaitkan ke situ. Saya tak pernah bercakap dipercakapkan, saya tidak pernah berfatwa dipatwakan. Sampai penceramah Ustaz Pawas pun juga mengait-kaitkan saya ke situ. GST belum beranak lagi, belum dilahirkan lagi. Kenapa? Sudah dipatwakan hukumnya oleh saya pada tahun 3000, pada tahun 2013 yang lalu pada program live TV Hijrah. Tidak ada hubungannya dengan GST. GST baru lahir. Jadi tarifnya GST pada tahun 2014. Pastinya dipraktikkan pada tahun 2015. Yang alhamdulillah diantara daripada berkatnya memberikan keringanan beban kepada masyarakat Malaysia secara khusus. Ringan macam mana? Syukur, alhamdulillah dengan adanya GST beban rakyat menjadi ringan. Kalau pada waktu kita berbelanja bawa uang 100 ringgit, dapat belanjaan dalam 13 kilo, dengan adanya GST jadi 10 kilo sahaja. Maka ringan, angkatan kita jadi ringan. Alhamdulillah. Syukur. Paham muslimat Pak? Maksudnya alhamdulillah. Oke, itu yang pertama. GST haram. Nih kalau nak tahu fatwa, GST haram, GST wajib, GST sunat, GST makruh, GST mubah. Berlaku 5 hukum hakam. Wah, sesat lagi kalau macam ni. Dengar dulu. Kalau negara kita dalam keadaan krisis, kita diserang, kita dijajah, sedangkan kita tidak memiliki persenjataan yang cukup, yang kalau pada itu senjata kita tidak lengkap dan cukup, negara kita akan dirampas, penjajah akan betapa di negara kita. Kalau ternyata satu-satunya untuk mendapatkan dana, modal, duit untuk melengkapi persenjataan kita, pertahanan kita, GST hukumnya wajib. Betul? Iyalah, ambil, bukan lagi sekitar 600. 70% untuk korporat-korporat yang banyak duit, untuk menteri-menteri 100%. Kenapa? Sebab negara dalam keadaan terancam. Itu GST yang wajib. GST yang sunat, ya Allah, negara tak mampu untuk bina rumah untuk warga emas, untuk pondok-pondok pesantren, untuk maktab-maktab tahfiz. Kerajaan sudah bankrupt, tidak ada duit, banyak utang. Jadi terpaksa mengenakan GST kepada rakyat atau juga kepada orang-orang tertentu
agar warga emas, agar dengan yatim piatu, agar dengan fakir miskin, agar dengan pelajar, agar dengan penuntut, agar dengan para imam-imam di masjid mendapatkan keperluan yang memadai, tempat tinggal, asrama, atau dengan perkara-perkara seumpamanya. Karena sasarannya kepada benda yang sunat, hukumnya pun juga sunat, dengan arti kita saling bantu-membantu dengan perantaraan menyalurkan sebagian daripada harta kita. Bila GST hukumnya haram, yang seketika kerajaan masih mampu untuk menangani segala keperluan-keperluan yang diperlukan oleh rakyat, untuk elektriknya, untuk airnya, jalanannya, pembangunannya, ekonominya. Kalau ternyata lebih daripada cukup, atau kalau seandainya cukup saja, maka tidak boleh mengotak-ngatik untuk mendapatkan sembarang duit daripada sesiapapun, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sekali-kali dengan kalian antara satu sama yang lain memakan keuangan orang lain secara batil. Nabi kita bersabda, aku diperintah, disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia, umirtu an uqatilan nasa, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan, aman jiwa raga mereka, aman emis dan kehormatan mereka, aman juga harta, duit dan kekayaan mereka. Nah itu kalau dalam keadaan semacam itu. Sekarang yang memberikan jawaban pasti bukan saya, bukan mufti, bukan tuan guru, untuk mengatakan negara kita dalam keadaan darurat, memerlukan bantuan dan pertolongan daripada rakyat. Itu kerajaan sendiri yang tahu betul. Mungkin saya bukan orang kerajaan, jadi saya tidak boleh jawab apakah sudah dalam keadaan darurat yang dengan kita dikenakan GST. Tapi yang secara pasti semuanya tahu, negara kita ASEAN secara amnya kita banyak utang. Mungkin barangkali kata kerajaan kan tol sudah buat kanda, air sudah, lampu sudah, pembangunan sudah, semuanya. Nah kena giliran kalian untuk bayar utang tuh, yang 40 billion, yang 50 billion tuh. Nah tuh kalian kena bayar. Melalui macam mana? Dengan GST. Jadi fatwa halal, haram, mubah, harus, wajib, tuh tak ada nilainya semuanya. Iya yang macam mana pun GST tetap kena dibayar. Itu kan? Minyak tetap naik. Yang turun hujan saja. Itu udah pasti dah. Oke. Kalau pasti macam itu, tadi saya bagikan solusi, saya bagikan rumusan. Bagaimana kita sebagai orang yang jenius, sebagai orang yang pintar, sehingga dengan kita mampu untuk membuat yang negatif itu jadi positif. Bagaimana dengan kita membuat penyakit itu akan jadi kebajikan. Bagaimana dengan kita membuat tidur itu akan menjadi ibadah. Bagaimana dengan kita pada waktu kita dicoba dan diuji itu akan menjadi ganjaran pahala di sisi Allah. Itu kita harus jenius, harus kita pandai. Kenapa? Sebab di benda sudah tidak dapat dielak. Yang macam mana pun kena GST. Beli telur kena, rokok kena, semuanya kena. Rokok kena juga. Merokok 12 ringgit tambah 6 sen. Terserah lah. Her, Masya Allah, tabarakallah. Adalah ini bukan menyokong, tapi memang benda itu sudah berlaku di mana-mana, di sini juga di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di Indonesia sampai pada 12%. Maka macam mana tapan ini terulang, tapi bukan di sini. Tadi saya di Perak, saya katakan macam ini. Pertanyaannya, boleh tak bersedekah sama kerajaan? Boleh tak dengan kita bantu kerajaan untuk bayar utang? Boleh tak dengan kita bantu orang kaya? Masalahnya macam ini saja. Kan kerajaan kaya, ada duit, ada Petronas, ada KLHI 1, 2, ada jembatan Pulau Pinang, seban kali lewat 7 ringgit, ada hasil. Jadi kerajaan kaya, kita tidak perlu bantu, sabar. Kalau kita bantu, kita tidak dapat pahala kan? Kalau kita niatkan itu sedekah, kalau kita niatkan itu adalah derma atau bantuan daripada rakyat, tapi bukan atas nama JSC, atas nama membantu. Kalau seandainya tak niat elo pun tetap bayar juga. Ayo. Ngamuk, demonstrasi, bakar taya, hancurkan, cakim, kita hancurkan, semuanya kita hancurkan. Apakah kira-kira minyak turun? Tidak, tetap juga minyak naik.
Tuh di Indonesia berapa kali demonstrasi, tidak pernah kerajaan turunkan minyak ke atas permintaan daripada orang-orang yang mengadakan demonstrasi. Kan? Jadi mau tidak mau sakit, tak boleh dielakkan. Lebih belok sakit jadi kebaikan. Gimana? Tabah, sabar, terima. Sebab itu sebagai satu cobaan daripada Allah. Siapa tahu 600 JST dapat 600 atau 6.000% anugerah pemberian daripada Allah kepada kita. Tapi ridha dengan qada dan qadar. Sebab yang macam mana pun tuh gara-gara karena kita juga. Asbab-musababnya seperti apa? Mungkin karena kita taksir bagi nasihat, mungkin karena kita tidak terpilih. Itu tidak penting kita tahu apa asbab-musababnya. Tapi mungkinkah sesuatu itu berlaku tanpa pengetahuan dan tanpa kehendak daripada Allah? Mustahil. Ridho. Jadi tadi dikatakan tentang Habib Habsyi, pengarang Samtud Durar. Itu justru dengan beliau yang saat ketika orang sedih, yang saat ketika orang kelah resah, justru beliau senyum dan ketawa. Kenapa? Sebab karena aku melihat Allah berkehendak, aku sukai, aku suka, aku tidak, aku restu, atau bagaimana, tetap itu adalah yang terbaik. Kenapa? Sebab itu datangnya daripada Allah dengan perantaraan asbabnya manusia. Jadi kami maka sahabat aidikom. Jadi macam mana? Ini solusi. Jadi jangan dikatakan saya menyokong kerajaan. Tidak, kerajaan pun tidak sokong sebenarnya. Kerajaan pun kalau boleh menghapuskan cukai pintu ataupun juga dengan cukai kereta dan yang lainnya mungkin akan dihapuskan. Kalau tidak pasti kita tanyakan. Tapi saya tidak boleh menanyakan atau tidak ada waktu untuk menanyakan. Yang ada kepentingan silah dipastikan terlebih dahulu. Yang saya maksud, bolehkah? Ini sampai jam berapa nih? Kita ada pengajian ya? Larilah nanti lari. Boleh kan? 11 masih. Cepat, masih boleh. Ya siki. Boleh. Sebentar dulu, belum mampir lagi nih. Ini JSD. Penting. Kenapa? Sebab orang semuanya mempertanyakan supaya jangan diulang-ulang balik. Tapi jangan juga dikerat-kerat nanti dalam Facebook. Nanti masalah lagi. Itu syekh yang datang daripada seberang sana mengatakan JST wajib. Kiamat kita kalau macam itu. Kan dengar dari awal apa ceritanya. Yang wajib itu dalam keadaan seperti apa, yang sunat dalam keadaan seperti apa, yang haram juga dalam keadaan seperti apa. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang nak diberikan bebanan yang semacam itu. Tapi apakah haram hukumnya? Apakah tidak boleh dengan kita dengan niat membantu kerajaan untuk bayar hutang? Kalau kerajaan kita terhutang, atau dalam pembangunan, atau dalam kantong bagi gaji staf dan pegawai, atau dalam tujuan untuk apa saja, tapi yang positif, tak bolehkah? Tak boleh. Kenapa? Sebab kerajaan kaya, sabar. Jangan langsung dijawab seperti itu. Saya nanti bersedekah demi Allah, la tasaddaqan dan lailata. Demi Allah aku akan bersedekah pada malam hari nanti. Ternyata sedekahnya pada malam itu diberikan kepada seorang wanita pelacur. Sopo, heboh. Tadi malam ada orang bersedekah kepada pelacur. Kata dia, alhamdulillah kepada pelacur. Sedekahnya tadi itu. Saya akan bersedekah kembali. Sedekah pada malam yang kedua sampai ke tangan pencuri. Kata dia, alhamdulillah, sedekah kepada pencuri. Malam ketiga sedekahnya sampai kepada tangan orang kaya. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar? Dengar. Pernah. Alhamdulillah. Oke. Lepasnya itu apa kesannya? Tetap dia alhamdulillah nyedekahin orang kaya, nyedekahin wanita pelacur, menyedekahin seorang pencuri. Jadi yang pada akhirnya nanti kita bersabda, akhirnya pelacur jadi sadar, kotor-kotornya perbuatanku, profesiku, tapi ternyata masih ada orang yang nak bantu aku. Akhirnya pelacur jadi bertobat. Yang kedua dengan pencuri, yang walaupun aku curi, aku rompak, aku ambil, aku makan, aku ganggu mereka, perekonomian mereka, tapi masih ada juga orang yang berkenan dengan aku. Akhirnya pencuri jadi bertobat. Kata orang kaya, padahal justru aku yang patut untuk membantu. Yang pada akhirnya orang kaya jadi insaf. Nah maknanya
boleh dengan niat yang bagus, benda yang negatif boleh jadi baik. Tapi tidak semuanya boleh dibuat seperti itu. Misalnya kalau dengan seorang mencuri niatnya baik untuk sedekah itu tidak boleh. Yang ini nih benda ini dah berlaku. Pahami, bukan menyokong, bukan mengatakan halal, tidak. Tapi benda ini sudah berlaku. Macam mana? Akur tidak akur, iya tidak iya, tetap kena bayar juga. GST, tulis saja GST 600. Oke, kalau macam itu macam mana? Supaya benda yang secara terpaksa kita bayar tadi itu boleh jadi ibadah. Dan juga boleh jadi kebajikan. Boleh jadi kebajikan, nawaitunya kita niatkan dengan baik. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang walaupun sebenarnya aku tidak akur, tapi aku niatkan ini untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan sesiapa saja. Mudah-mudahan ini akan menjadi asbab rezekiku semakin melimpah ruah, kehidupanku semakin selesa dan nyaman. Dan tidak mustahil cobaan dan ujian yang semacam itu akan menjadi penghapus dan penghapus dosa-dosa kesalahan kita. Abang tadi nak apa tuh bang? Bang berdiri tadi tuh. Salam wabarakatuh. Satu soalan, dua tidak boleh. Allah, orang Kelantan nih. Apakah wajar dilaksanakan di negara Malaysia? Allah, nanti saya carikan orang pas untuk memberikan jawaban. Bang, hukum Islam itu bukan menakutkan bang. Hukum Islam itu justru untuk menegakkan kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan untuk semua orang, hatta dengan non-muslim yang tinggal di negara kita. Hukum Islam itu bukan untuk mereka, hukum Islam itu adalah untuk kita-kita. Jadi tidak ada istilah, tidak relevan, tidak sesuai, itu tidak logik, itu tidak betul. Kenapa? Sebab hukum Islam tidak pernah menindas. Jadi kalau sampai seseorang itu terpotong tangannya, itu prosesnya panjang sekali. Tidak semudah yang pada saat ketika nyuri nasi bungkus langsung dipotong tangannya misalnya, atau juga pecah tayak, pecah cermin kereta, ambil smatex itu terus potong. Nah, prosesnya tidak seperti itu. Kalau seandainya berlaku hukum potong tangan kepada pencuri, minta maaf nih, bukan memberikan peluang kepada pencuri, tidak. Tuh kalau misalnya kereta-kereta yang parking di luar itu, kalau ada yang pecah cermin kereta, ambil sematek, kalau harganya sampai 1000 RM pun, itu tidak dikenakan hukum potong tangan. Kenapa? Sebab itu bukan herzul misil. Tempat yang sesuai, tempat yang sesuai untuk kereta masuk dalam garasi. Masuk dalam garasi, aman di situ. Itu tidak aman pinggir jalan. Memang kelaluan orang ramai. Ya dihukum, tapi tidak sampai kepada potong tangan. Jadi supaya abang, kereta abang hidup, abang sembahyang di sini, aman. Ada yang cacau. Kereta hidup bang, kuncinya di situ, tiketnya terbuka. Rumah kita biarkan terbuka tiket, terbuka pintu semuanya. Kitanya pergi ke Mekah. Itu peribahasa lah. Taklah buat macam tu. Kenapa? Sebab orang pada tahu mencuri benda yang di rumah, kalau di tempat yang tertutup atau tempat yang terkunci yang sesuai dengan tempatnya, tangan akan dipotong. Yang membunuh akan dibunuh. Yang berzina saja. Sebab orang yang berzina itu membunuh nasab dan keturunan. Kalau dia salurkan secara halal, dia boleh dapat anak dengan keturunannya. Tapi ketika disalurkan secara haram, seakan-akan dia membunuh anak dia sendiri. Manusia yang serong semacam ini tidak layak diberikan peluang hidup oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi hukum Islam kalau ketika dilaksanakan, kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan, keadilan itu akan dinikmati oleh semua orang sampai pada non muslim. Dan ini pernah terbukti justru bahkan dengan mereka-mereka yang merasa aman dan tentram saat ketika tinggal di negara Islam. Untuk lebih lanjut ikut ceramah politik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma man aradana wa arada al-islam bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi wa ja'al kaidahu bi nahri
وتدبيره تدميره وتدبيره تدميره يا سميع الدعاء عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك آمين والحمد لله رب العالمين.